Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Kaisar Agung Seni Bela Diri bab 1354. Setelah keheningan yang cukup lama, Wuji mengangkat tangan dan melambaikan, sinar-sinar keabadian terbang keluar, melayang di depan setiap penguasa Dao dan penguasa Dao sejati. Karena tidak ada yang melawanku, maka menyerahlah pada perlawanan tubuhmu, biarkan aku menanam batasan. Seiring dengan berakhirnya perkataan Wuji, sinar-sinar keabadian terbang masuk ke dalam tubuh semua orang. Penguasa Dao sejati Tianwei menghela napas panjang. Dia telah mempelajari kekacauan dan kebingungan selama bertahun-tahun yang panjang, dengan sepenuh hati hanya untuk membuktikan Dao menjadi abadi. Di hadapan pilihan hidup dan mati, dia sangat ingin memilih untuk melawan, meskipun itu berarti kematian. Namun, dia tidak rela. Dia tidak rela Dao yang telah dia latih dengan susah payah selama bertahun-tahun yang tak terhitung ini terputus begitu saja. Jika dia mati, maka semua yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun yang panjang akan sia-sia. Pada akhirnya, dengan rasa malu, dia memilih yang pertama. Dia memilih untuk hidup. Meskipun penguasa Dao yang hadir tidak semua penguasa Dao di tiga alam semesta, mereka jelas lebih dari setengahnya. Dengan menguasai hidup dan mati para ahli ini, berarti tiga alam berada di tangan Wuji. Setelah menanamkan batasan, Wuji perlahan berkata, aku ingin kalian semua menggunakan cara kalian sendiri untuk mencari Yun Xuan, reinkarnasi, dan Luo Xiu, tiga orang ini. Wuji dan Sueyu bekerja sama, dengan mudah mengendalikan tiga alam. Banyak penguasa Dao terpaksa mematuhi perintahnya di bawah ancaman batasan. Namun, luasnya alam semesta terlalu besar, bahkan ada banyak tempat yang belum pernah dijelajahi. Mencari tiga orang di dalamnya sama saja dengan mencari jarum dalam tumpukan jerami. Dalam sekejap mata, 10 tahun telah berlalu. Keberadaan Luo Xiu dan kedua rekannya tidak diketahui. Bahkan, orang-orang dari Tanah Suci Sura yang dulunya mengikuti Luo Xiu juga tidak ditemukan. Wuji juga memerintahkan pencarian Tuan Takdir, tetapi Tuan Takdir sudah melarikan diri dari Istana Abadi Kuno dan tidak diketahui di mana dia bersembunyi. Selama 10 tahun ini, Luo Xiu terus mengasah penguasaannya atas teknik Dewa Perubahan tanpa wujud dan tak berbentuk di dunia penjara abadi. Pada awalnya, dia bisa dengan mudah mengalahkan lawan berlevel Dewa Langit biasa dengan mengandalkan teknik Dewa Perubahan. Kemudian, setelah bertarung dengan ahli berlevel Dewa Langit kelas 1, dia menyadari bahwa penguasaannya atas teknik Dewa Perubahan memiliki celah dan ketidaksempurnaan. Berkali-kali, dia berakhir dengan kegagalan, dan hanya bisa melarikan diri dengan kecepatan cakram Dao abadi. 10 tahun ini, dia tidak menggunakan dua senjata pembunuh utama, pedang pemenggal dewa dan besi penahan dewa. Penguasaannya atas teknik Dewa Perubahan semakin matang. Satu persatu lawan berlevel Dewa Langit kelas 1, takluk di bawah kakinya. Di puncak gunung, Luo Xiu duduk bersila di atas batu besar. Rambut hitam panjangnya berkibar tertiup angin di belakang kepalanya, jubah hitamnya berkibar-kibar ditiup angin, mengembang. Jika 10 tahun yang lalu, dengan kultivasi tahap menengah penguasa Dao, dia bisa menyaingi penguasa Dao sejati terkemuka, maka saat ini, jika dia meninggalkan dunia penjara abadi, menghadapi penguasa Dao sejati terkemuka manapun, dia bisa dengan mudah mengalahkannya. Inilah kekuatan besar dari teknik Dewa Perubahan. Namun, kekuatan seperti itu masih belum memuaskan Luo Xiu. Dia tahu betul bahwa dengan teknik Dewa Perubahan saat ini, dia masih belum cukup kuat untuk bersaing dengan Raja Abadi Sueyu. Maka, Luo Xiu berencana mencari ahli-ahli berlevel Dewa Langit terkemuka di dunia penjara abadi. Mengenai keselamatan Duan Kong dan Yuer, Luo Xiu tidak terlalu khawatir. Karena dia sebelumnya telah meminta mereka untuk memindahkan orang-orang Tanah Suci Sura, dan mereka tidak bersembunyi di tiga alam, melainkan pergi ke alam semesta yang liar. Alam semesta liar memiliki 3000 dunia besar, dan bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya. Selama mereka menemukan tempat untuk bersembunyi, kecuali Tuan Takdir tidak takut mati dan menggunakan kemampuan ramalannya yang terakhir, kemungkinan ditemukan sangat kecil. Dan dengan pemahaman Luo Xiu tentang Tuan Takdir, lelaki tua itu pasti sudah lama bersembunyi. Dalam situasi yang tidak terduga saat ini, jika Tuan Takdir tidak bersembunyi jauh-jauh untuk menyelamatkan diri, dia juga tidak akan hidup sampai hari ini. Dunia penjara abadi adalah planet yang disegel, juga merupakan dunia bintang yang lengkap. Selama bertahun-tahun yang panjang, banyak ahli telah dipenjara di sini. Setelah melalui seleksi waktu, banyak dari mereka yang masih hidup adalah Dewa Langit. Dengan adanya segel penjara, tidak ada tahanan yang bisa melarikan diri dari sini. Beberapa ahli kemudian berkembang biak di sini, meninggalkan keturunan, dan bahkan menciptakan warisan.
Era kerajaan abadi dan era sekarang, entah berapa banyak eon kekacauan telah berlalu. Dalam waktu yang sangat panjang ini, apalagi mengembangkan klan yang makmur, membangun kerajaan manusia biasa pun mudah saja. Selama 10 tahun, si pembunuh berdarah mengikuti Luo Xiu seperti pengikut kecil. Dia menyaksikan sendiri pemahaman dan pertumbuhan Luo Xiu yang mengerikan. Dari awalnya tidak lebih baik dari Dewa Langit biasa, hanya dalam 10 tahun dia sudah bisa mengalahkan Dewa Langit kelas 1. Selama 10 tahun itu, Luo Xiu juga telah membunuh beberapa lawan yang ingin mencabut nyawanya, dan sudah menjadi target buronan banyak kekuatan besar di dunia penjara abadi. Dewa Langit terkemuka, bahkan di era kerajaan abadi yang jauh, adalah ahli yang mendominasi suatu wilayah. Bahkan di kerajaan abadi yang didirikan oleh Raja Abadi, jumlah Dewa Langit terkemuka tidak banyak. Mayoritas besar adalah Dewa Langit biasa, dan Dewa Langit kelas 1 pun relatif sedikit. Menurut si pembunuh berdarah, di dunia penjara abadi ada total 6 Dewa Langit terkemuka. Dalam kondisi di mana kultivasi semua orang ditekan ke tingkat puncak yang mulia, keenam ahli ini dapat dengan mudah membunuh Dewa Langit biasa dalam sekejap. Dewa Langit kelas 1 pun tidak dapat bertahan beberapa jurus. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung di dunia penjara abadi, mereka hampir tak terkalahkan. Saat ini, Luo Xiu hendak mencari seorang Dewa Langit bernama Ku Hong. Konon, Ku Hong sangat terkenal buruk di era kerajaan abadi. Ia mempraktikkan teknik kultivasi mengambil yin untuk melengkapi yang, dan tidak diketahui berapa banyak makhluk abadi wanita yang menjadi korbannya. Kemudian, jejak Ku Hong muncul di kerajaan abadi Changlan. Putri kerajaan abadi, yang telah mencapai tingkat setengah langkah Raja Abadi, secara pribadi bertindak dan menangkap Ku Hong. Awalnya, putri kerajaan abadi ingin langsung memusnahkan tubuh dan jiwa Ku Hong. Namun, seseorang kemudian menyarankan untuk memenjarakannya di dunia penjara abadi, agar dia terperangkap di dalamnya selamanya. Cara ini diyakini akan membuatnya lebih menderita daripada membunuhnya. Kultivasinya ditekan hingga ke puncak yang mulia, bahkan dengan teknik mengambil yin untuk melengkapi yang, ia tidak bisa meningkatkan kultivasinya. Pada awalnya, Ku Hong memang tersiksa hingga hampir gila. Seiring berjalannya waktu, Ku Hong secara bertahap menerima kenyataan ini. Dia tahu bahwa dia tidak mungkin keluar, jadi dia melepaskan gagasan untuk berkultivasi dan beralih menikmati kehidupan yang panjang ini. Dengan kekuatan yang kuat, sangat sedikit kultivator wanita di antara para tahanan yang hanya bisa memilih untuk menyerah. Begitulah, Ku Hong mendirikan sebuah klan, berkembang biak di dunia penjara abadi ini. Keturunan yang tak terhitung jumlahnya membuat Ku Hong tidak pernah kekurangan wanita. Dia bahkan akan memberikan beberapa wanita dari keturunannya untuk berdagang dengan ahli-ahli lain. Kehidupannya setiap hari bisa dikatakan sangat bejat. Di dunia penjara abadi ini, tidak ada sumber daya kultivasi, dan umur manusia biasa singkat. Namun, keunggulan mereka adalah kemampuan reproduksi yang kuat. Mereka menjalani kehidupan yang lebih buruk dari anjing dan babi setiap hari. Mati lagi satu. Di sebuah istana yang didekorasi mewah, wajah Ku Hong sangat muram. Pasalnya, barusan ia mengetahui bahwa salah satu Dewa Langit kelas 1 di bawah komandonya telah terbunuh. Dia tidak peduli dengan hidup dan mati manusia biasa, karena setelah berlalunya waktu yang tak terhingga, klanku saat ini memiliki hubungan darah yang terpisah begitu banyak generasi dengannya. Namun, setiap dewa yang mati di bawah komandonya berarti berkurang satu. Di dunia penjara abadi yang tidak memiliki sumber daya kultivasi ini, tidak mungkin untuk melatih manusia biasa untuk berkultivasi seni bela diri. Dengan satu tendangan, ia menendang wanita yang sedang melayaninya di antara kedua kakinya. Wanita itu mengerang pelan, lalu langsung kehilangan nyawanya. Di istana yang luas itu, ada lebih dari 10 mayat wanita. Setiap tubuh tidak tertutup pakaian, penuh dengan memar biru dan ungu di mana-mana, bahkan beberapa anggota tubuhnya menjadi bengkok, mati dengan sangat mengenaskan. Sebagai ahli seni bela diri yang kuat, wanita-wanita biasa ini sama sekali tidak mampu menahan penaklukan Ku Hong. Jadi, setiap kali dia bernafsu, setidaknya puluhan wanita akan dia siksa sampai mati. Hari ini, Ku Hong tidak puas, tetapi juga kehilangan minatnya. Para wanita di luar aula yang tadinya ketakutan setengah mati, merasa seperti mendapat pengampunan besar, lalu dibawa pergi. Dalam perjalanan menuju kota Hongyun, Luo Xiu mendengarkan si pembunuh berdarah di sampingnya menceritakan kehidupan Ku Hong yang sangat bejat. Bagi para tahanan di dunia penjara abadi ini, hal-hal seperti itu sudah biasa dan mereka tidak menganggapnya aneh. Namun, Luo Xiu merasa Ku Hong pantas mati. Seorang dewa yang berkedudukan tinggi, namun malah bersenang-senang dengan melecehkan manusia biasa. Orang seperti ini tidak pantas disebut sebagai seniman bela diri, kultivator bela diri, melainkan hanya sampah, orang yang pantas mati. Alasan mengapa ia menamai sarangnya kota Hongyun adalah karena Ku Hong sebenarnya belum menyerah. Ia berharap suatu hari nanti, keberuntungan besar akan berpihak padanya, dan mungkin ia akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan dunia penjara abadi yang terkutuk ini. Di depan gerbang kota Hongyun, Luo Xiu berhenti,
wajahnya sangat muram, di antara alisnya terpancar niat membunuh yang tajam. Ia melihat seorang kultivator iblis berwajah buas merobek seorang wanita biasa. Kultivator iblis itu tertawa menyeramkan, mulutnya penuh gigi tajam, merobek-robek anggota tubuh yang berlumuran darah. Beberapa manusia biasa yang lalu lalang di depan gerbang kota sangat ketakutan, wajah mereka pucat pasi, dan mereka berlari menyelamatkan diri. Tubuh asli kultivator iblis ini adalah macan tutul bermotif petir. Dia adalah tunggangan Ku Hong. Jika tidak, dengan statusnya sebagai dewa bumi kecil, dia tidak akan bisa bertahan hidup sampai sekarang, kata si pembunuh berdarah di samping Luo Xiu. Saat itu, kultivator iblis itu menyerbu kerumunan, tertawa menyeramkan dan menekan seorang wanita yang cukup cantik ke tanah. Benda kotor di selangkangannya baru saja bangkit, namun niat membunuh yang menakutkan membuatnya bergidik. Plop, darah menyembur, sebuah kepala terlempar ke udara. Wanita yang tergeletak di tanah terkena cipratan darah iblis yang menyembur, matanya kosong. Kemudian, di pupil matanya muncul sesosok tubuh yang agung, berjubah hitam, berambut hitam, seperti dewa. Tidak jauh dari situ, si pembunuh berdarah memegangi dahinya. Ia tahu membawa leluhur kecil ini ke sini pasti akan membawa masalah. Setelah hidup bertahun-tahun di dunia penjara abadi, si pembunuh berdarah tahu betul betapa kuat dan menakutkannya Ku Hong. Jika dia tidak tahu bahwa Luo Xiu memiliki artefak abadi terbang yang sangat cepat, dia tidak akan pernah berani datang ke sini bersamanya untuk mencari masalah dengan Ku Hong, bahkan jika harus mati. Bersambung.